benar-benar masa SMA adalah pembentukan yang benar-benar dasar dan membentuk untuk selanjutnya itu SMA sih kalau menurut aku. Jadi aku punya pengalaman benar-benar gak enak banget. Aku tapi bingung mau ceritanya tuh gimana ya. Jadi gini, kejadiannya itu gue pernah pacaran waktu SMA sama orang gila. Dan itu benar-benar gila. Dia itu kalau bahasanya orang itu suka bunuh tanpa rasa kasihan itu apa sih namanya? Psikopat, iya benar psikopat. Jelas tuh aku kalau kekerasan fisik tuh aku dapat banget. Jadi aku sempet tahu ngerokok kan, rokok itu aku giniin, sundut ya bahasanya sundut itu. Jadi ingetin jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Udah, nah tadi kan udah dari aku ya sebagai ceritanya bintang tamu di sini. Ada cerita dari gue, ada dari Anissa. Nah, kita nggak adil nih kalau yang punya channel juga nggak cerita. Kira-kira apa sih yang mendasari sesosok gadis ya kan? Lu tahu kan dia SMA-nya kayak gimana, SMP bentukannya kayak gimana, dan sekarang jadi kayak gini, ulala gitu kan. Jadi gimana maksudnya? Dari yang dulu, coba lu kalau kalian tahu masa SMA-nya, masa sih gue dekil waktu SMA? Kan lagi. Serius lo? Jadi apa sih dulu tuh kenapa gitu sampai bertengkar begitu, terus apa yang mendasari hingga akhirnya lo wah gue harus keluar nih dari zona ini gitu. Pasti ada kan dari diri lo yang mendasari hal-hal itu. Jelas ada dong ya. Nah. Gue bisa kayak sekarang itu pasti ada ceritanya dan itu benar-benar gak mudah gitu. Jadi di waktu dulu SD gue udah nerima bullying, gue udah hidup susah, gue udah pokoknya gue udah pernah bahas di konten gue sebelumnya kan. Nah itu kalian bisa lihat aja. Dan pada saat SMA itu yang benar-benar bikin gue tuh berubah banget. Maksudnya dalam segi kepribadian mungkin ya. Itu benar-benar masa SMA adalah pembentukan yang benar-benar dasar dan membentuk untuk selanjutnya itu SMA sih kalau menurut aku. Jadi aku punya pengalaman benar-benar gak enak banget. Gue pernah pacaran waktu SMA sama orang gila. Dan itu benar-benar gila. Dia itu kalau bahasanya orang itu suka bunuh tanpa rasa kasihan itu apa sih namanya? Psikopat, iya benar psikopat. Dan itu benar-benar ngeri banget. Tapi entar dulu, ini yang bukan sekarang jadi suami mungkin? Bukan dong, bukan. Kali aja. Alhamdulillah sekarang suami aku bisa lebih baik sih. Suamiku baik, bukan psikopat. Lu baik ya? Ada dia dari sini kok. Kok bisa kamu jatuh cinta sama seorang psikopat kayak gitu? Itu gimana ceritanya? Jadi dulu waktu kelas 1 SMA nih, kan aku kenal nih sama cowok itu dia tuh baik banget. Terus pokoknya dia agamanya kuat gitu aja. Dia tuh agamanya kuat. Terus ya gue pikir dia itu bakal bimbing gue bisa jadi lebih baik dari segi agama gitu. Secara perbuatan, akhlak gitu. Pokoknya gitu ya. Jadi lebih baik intinya gitu. Tapi ternyata tuh enggak. Waktu 1 tahun pacaran itu masih fine lah ya. Dari kelas 1 masih fine. Kelas 2 semester awal itu udah aku menemukan beberapa kayak hal yang menyedihkan sih. Menyedihkannya tuh dalam artian yang gimana? Gue pacaran sama orang yang dia tuh ekstra ngatur gue apapun itu. Jadi gue nggak boleh nih keluar rumah tanpa izin dia. Kendalanya itu ada di sifatnya dia yang benar-benar itu dia menerapkan prinsip yang sangat mengekang aku. Mirip posesif gitu. Posesif. Terus dia itu aku nggak boleh kemana-mana, aku itu nggak boleh walaupun cuman beli gula keluar rumah berapa meter doang, dia tuh nggak boleh, aku tuh nggak boleh. Jadi dia tuh nganggap aku tuh udah seperti kayak istrinya harus nurut kayak gitu. Dan nggak banyak orang yang tahu bahwa di situ aku ngalamin kekerasan, aku ngalamin hal yang mungkin orang pada saat umur segitu tuh belum menemuin hal seperti ini, tapi di situ aku udah gitu. Waktu itu aku sempat mau dibunuh, dapat ancaman pembunuhan. Orang tuaku juga dapat ancaman pembunuhan. Jelas tuh aku kalau kekerasan fisik tuh aku dapat banget. Jadi aku sempat tahu ngerokok kan, rokok itu aku giniin, sundut ya bahasanya sundut itu. Jadi digini-giniin gitu. Terus HP aku tuh dulu ada 6 dan itu dijual ke teman-teman sekolah kita juga. Counter kali dia. Entahlah. Terus aku di situ ngebiayain sekolahnya dia dari kelas 2 sampai kelas 3 SMA. Dari study tournya dia, LKS-nya dia, sekolahnya dia, SPP-nya dia, itu gue semuanya bayarin. Kaya gitu. Gue kaya itu bukan kaya karena terpaksa keadaan, sumpah. Gue tuh sampai kalian tau gak sih? Nah, pas lo ngelakuin hal itu sebenarnya lo dalam pikiran lo apa gitu?
yang lu pikirin gitu? Apakah Cinta. kamu ngelakuin itu ya udah gue lakuin semuanya Gue gitu? tuh cinta. Atau sebenarnya kamu melakukan hal itu tapi ada sedikit terpaksanya? Gue tuh karena gini, gue tuh cuma di pikiran tuh kayak gini, dia akan berubah. Oh dia tuh nggak kayak gitu kok, dia tuh aslinya baik, dia tuh nggak gitu, dia pasti akan berubah. Nah itu karena aku mendapatkan cinta pertama aku di dia, gitu. Jadi aku baru pacaran yang benar-benar pacaran tuh sama dia. Sebelumnya tuh belum pernah ada orang yang datang ke rumah gitu, terus ngajak jalan gitu, belum ada. Jadi baru dia doang. Belum ada Beb. Aku tuh sampai pernah juga jadi minjemin uang ke teman aku, terus aku bungain yang besar gitu. Dan sumpah, Kamu pernah jadi gituan? iya, rentenir. Aku pernah dapet. Saking aku tuh bingung banget dapet duit dari mana. Karena setiap aku itu nggak ngebayarin dia, itu dia selalu kayak ngancam aku, mau bunuh aku lah, mau inilah. Dan bodohnya aku tuh nggak mau yang namanya ngelepas dia. Padahal aku yakin bahwa aku bisa ngelepas dia. Aku tuh bisa sebenarnya, banyak kesempatan buat ngelepas dia. Aku bisa ngomong ke orang tua, aku bisa kabur, aku bisa pergi. Tapi di situ bener-bener pikiran aku nggak tahu kenapa. Jadi aku tuh cuman bisa, dia pasti akan berubah kok, dia pasti akan nggak seperti itu kok aslinya gitu. Dan kalau misal dia nih udah melakukan hal seperti itu yang kasar-kasar kayak gitu, itu nanti dia minta maaf, jadinya bikin aku tuh luluh lagi kayak gitu itu. Dan dia selingkuh 5 kali sama cewek yang berbeda. Berapa? 5 kali. Terus akhirnya aku nyoba, dan itu aku bener-bener bangkitnya sakit banget, luar biasa. Jadi kelas 3 itu aku bener-bener bangkit sendiri, nggak ada yang tahu. Ya kalian inilah yang nge-support aku selama ini. Terus ya udah gitu sih. Terus akhirnya aku jadi membentuk karakterku menjadi orang yang lebih kuat sih, lebih berhati-hati milih cowok, nggak sembarangan. Udah itu aja. Itu bener-bener aku sampai aku tuh gak move on 5 tahunan aku gak move on. Bahkan aku waktu pacaran sama suami aku sekarang Ivan itu, pas kuliah itu aku sebenarnya belum move on sama yang sebelumnya. Dan itu aku benar-benar bisa move on itu setelah aku kerja. Jadi kuliah itu aku belum bisa move on. Apa sih yang pengen kamu sampaikan ke subscriber atau follower sana? Ada teman-teman yang mengalami hal yang sama. Jadi dia kayak dia pacaran tapi ngerasa apa ya, bukan dirinya gitu loh, kayak jadi lebih baik tapi untuk pasangannya, tapi sebenarnya feelnya nggak dapet, malah nyakitin diri sendiri. Buat kalian sih yang mungkin ngalamin saat ini ataupun pernah ngalamin, menurut aku lepas aja sih. Pasangan yang kayak gitu tuh nggak akan bisa membawa kalian ke pernikahan yang bahagia. Yakin aja ada yang lebih baik setelah ini. Betul. Memang mungkin waktunya kalian, pada saat kalian putus itu sakit banget, itu udah lumrah, itu sakit banget, itu manusiawi, butuh waktu yang nggak sebentar. Tapi jangan takut kalau pada saat kalian itu ngalamin diancam bakal dibunuh, atau mungkin bakal disebar videonya atau fotonya atau jadi apa. Video atau foto apa ini yang kita nggak Jadi tahu? gini, banyak banget nih laporan. Enggak, kan dulu HP belum kamera, Beb. Oh iya benar, masih layarnya kuning. Jadi kan banyak banget nih ya laporan karena takut video disebar, betul, akhirnya rela menyerahkan segalanya gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya nanti akhirnya video itu tersebar, kalian bisa lakukan penuntutan pencemaran nama baik. Nah, dan itu. sekarang ada UITE juga. Jadi apa ya, kalian harus berani. Itu kuncinya, berani cerita ke orang tua. Nanti orang tua itu akan bukan marah-marahin kamu kok, mereka pasti akan bantu. Karena sebelum-belumnya anak di mata orang tua tuh nggak ada salahnya. Iya benar. Dan itu kesalahan aku, kenapa aku diem. Sahabat-sahabat aku udah ngingetin gadis gini, dan aku nggak menghiraukan. Dan dia Iya. tetap udah kayak ya udahlah, pokoknya aku cinta mati sama dia. Dia tuh udah paling perfect, paling sempurna di hidup gue. Akhirnya aku menemukannya. Itu kesalahan terbesar, yaitu bucin yang terlalu Zaman dulu belum ada istilah bucin. Iya benar. Zaman dulu ya, Mama. Tapi gini sih, aku tidak pernah menyesali sampai sekarang kejadian ini, karena ini justru membuat aku menjadi orang yang lebih baik. Satu, aku menjadi lebih orang ambisius, aku menjadi pekerja keras, aku menjadi orang yang mengerti. Di balik ini aku tuh umur SMA aku bisa dapetin berjuta-juta duit dengan keringatku sendiri. Caranya harus bagaimana gitu. Itu benar-benar ternyata ada positifnya, dan aku bisa lebih selektif memilih pasangan aku yang sekarang seperti itu. Nah, tadi kan udah nih kita udah cerita semua bertiga. Nah, sekarang sebenarnya ada beberapa yang pengen gue tanyain sih dari kalian kan. Kalau orang nikah gitu kan, kalian sebentar, gue belum nikah. Ya, kalian yang di luar sana, dan mungkin kan kadang ada teman-teman yang penasaran gitu kan. Sebenarnya kalau orang nikah itu bener nggak sih malam pertama tuh pasti?
Bener enggak sih? Aku tuh sebenarnya pengen tahu kayak Lu tanya ke siapa, Beb? tanya ke lu. Nah kan gue udah nikah di sini, jadi nanti gue tanya ke lu, tapi itu ada di video gue. Bye. Jadi gimana? Jadi gimana? baik, oke, karena ini YouTube channel gue ya. Jadi gue closing dulu nih. Nanti kita akan bahas gimana sih malam pertama gue, gitu kan, malam pertama gue, terus pernikahan gue seperti apa, tapi ada di channel YouTube-nya dari Prakas. Nah, channel YouTube-nya ada di sini, nanti gue bakal cantumin. Dan buat kalian yang penasaran, tetap terus tonton video YouTube channel keluarga GI Official dan YouTube channel Prakas Gunawan, jangan lupa di subscribe untuk subscribernya keluarga GI